Bab 1091. Ujung telapak tangan dan jarinya mengalir dengan kilau cian, dan ada bayangan samar dari luan hijau di belakangnya, dan semburan suara yang harmonis keluar, merasuki Dao Yun, lupakan saja, aku akan menghancurkanmu hari ini, ingat, nama saya Feng Xuan. Ketika Anda tiba di penguasa neraka, tidak tahu nama orang yang membunuh Anda. Pergi ke neraka. Dia menamparkan telapak tangannya, roh itu kuat, Dao Yun meledak, dan itu berkumpul menjadi sidik jari di udara, dengan kekuatan untuk melenyapkan semua rintangan. Telapak tangan ini, bahkan seorang kultivator di tahap akhir alam Dao Yuan, benar-benar sulit untuk diambil. Berhenti. Duan Huayan melompat keluar dan datang ke Lao Sue. Dia membalik telapak tangannya dengan tiba-tiba, tetapi melihat napas es berdarah terbentuk di telapak tangannya dalam sekejap. Angin kencang dan bilah tajam tidak mampu memadamkan darah yang mengepul. Segera, energi darah mengembun menjadi sesuatu seperti pisau berwarna darah. Segera setelah itu, pisau berwarna darah berkembang pesat di tangan Duan Huayan, sampai berubah menjadi pisau darah seukuran zang. Berdiri di depan Duan Huayan dan Lao Sue, bilahnya memancarkan darah yang tenang, tapi itu langsung menjadi sangat kejam. Ledakan. Jejak telapak tangan mengenai di depan pisau darah, dan kekuatan spiritualnya keras, tetapi itu meluap dari kedua sisi pisau dan mengalir ke tempat lain. Pria tua. Kamu ingin mati juga, tidak apa-apa, aku akan memenuhimu. Ekspresi Feng Xuan sangat berubah, sudut matanya berubah mengerikan, dan senyum muncul di sudut bibirnya, dan kemudian dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanan, senjata roh dengan tubuh putih bersih. Dia memegang gagang pedang dan menyelipkan tangan kiri dan dua jarinya ke seluruh badan pedang. Tepat. Chen Ye membunuh adik laki-lakiku, aku akan membunuh tuan dan saudaramu Chen Ye. Dia mengedarkan pedang panjang putih bersih, energi pedang tinggi, darah membubung ke langit, tubuh pedang terbang dan berputar di depan mata semua orang, melahirkan energi pedang yang sangat kuat, seluruh tubuh memancarkan angin energi pedang-pedang, lurus ke bawah ke atas kepala, berlama-lama dengan gelombang angin puyuh menyuruhnya menjadi mata angin pada saat ini, dan energi pedang kekerasan meluap. Praktisi di sekitarnya mundur satu demi satu, atau mengorbankan senjata spiritual mereka untuk melawan, dan terus menonton pertempuran. Mereka sangat tertarik pada murid sejati Sekte King Luan, kepala pertempuran sengit para dewa kedokteran. Haha, Duan Huayan sangat mandiri. Duan Huayan mengira dia adalah Duan Huayan yang asli, dan dia bahkan tidak melihat bahwa dantiannya telah dihapus selama bertahun-tahun, dan dia telah ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Sekarang, bahkan para murid Sekte King Luan bukan lawan. Lebih baik mati. Bajingan kecil Chen Ye itu berani mengingini Ji Si King, dia harus membayar harganya. Seorang murid sejati Ling Aks Sekte berkata sambil mencibir satu langit 7 lapis alam Dao Yuan, satu langit 8 lapis alam Dao Yuan. Jika itu adalah generasi yang sama, mungkin ada beberapa perkelahian, tetapi Duan Huayan, paling banyak. Satu atau dua gerakan, Ye Chen Ye harus datang untuk mengambil tubuh Duan Huayan. Chen Ye. Jika Chen Ye berani datang, hari ini Sekte Dewa Medis harus mengumpulkan mayat untuk 3 orang. Murid sejati Daozong memandang Duan Huayan dengan jijik, dan berkata sambil tersenyum, saya harap Chen Ye ada di sini. Dan aku akan menjatuhkannya secara langsung. Mari kita saksikan tuannya dipukuli sampai mati oleh Feng Xuan. Ada banyak diskusi di sekitar. Di tengah medan perang, Duan Huayan memaksakan setetes esensi darah, siap untuk melemparkan Feng Xuan yang tak terhentikan. Feng Xuan membanting tangannya, dan pedang panjang putih bersih yang berputar di dadanya tampak berubah menjadi garis putih, berlari keluar, dan cahaya putih melintas di kejauhan, dan ujung pedang telah mengenai senjata Duan Huayan. Dentang-dentang. Pedang panjang putih murni itu berputar dan menyerang pisau darah, dengan lapisan energi pedang yang tertinggal di pedang, dengan roh yang menghapus segalanya, bersumpah untuk mengalahkan pisau darah dan membunuh Duan Huayan. Pria tua. Kamu belum bisa melakukannya, jangan berpikir bahwa jika dantianmu dipulihkan, kamu akan bisa mendapatkan kembali kilaunya yang dulu. Adapun Chen Ye, aku akan mencarinya secara pribadi untuk bajingan kecil itu. Sebelum membunuhnya, aku akan meletakkan pilar dupa di makammu. Feng Xuan selesai berbicara perlahan, mendengus dingin, tubuhnya seperti guntur dan kilat, dan dia bergegas keluar. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan pisau darah. Dia menekan gagang pedang panjang putih murni dengan telapak tangan kirinya dan mendorongnya dengan keras. Energi pedang kekerasan langsung menembus pisau darah, dan menemani dengan suara retak, pisau darah berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Ledakan. Duan Huayan dipukul oleh telapak tangan, dan sosoknya terbang keluar, menggambar penampilan yang indah di udara. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, Duan Huayan memuntahkan seteguk darah, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang panjang putih bersih telah menembus dadanya. Dengan cedera seperti itu, jika Anda adalah seorang kultivator dari alam Raja Suci, Anda akan langsung jatuh.
Tapi Duan Huayan ada di alam Daoyuan, dan cedera seperti itu hanya bisa dianggap sebagai cedera serius. Orang tua, kamu bisa menanggungnya. Feng Xuan memegang pedang panjang putih bersih, melirik semua orang, dan berkata, kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu dapat memblokir serangan berikutnya. Engah. Jangan terlalu arogan, Chen Ye suatu hari akan menghapus sekte Qingluanmu. Duan Huayan menarik napas dalam-dalam, tenggorokannya penuh darah, dan ketika dia melihat lubang darah di depan dadanya, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Beri aku beberapa tahun lagi. Itu akan menyenangkan. Bukan 5 tahun, 8 tahun, 3 tahun. Hanya dalam 3 tahun, saya akan dapat mengembalikan kilau saya sebelumnya dan menerobos ranah kaisar dalam satu gerakan. Pada saat itu, bagaimana saya bisa membiarkan murid-murid sekte Dewa Medis dihina oleh ini? Menguasai. Menguasai. Baik Xiaobi dan Lao Sui bergegas untuk memblokir Duan Huayan. Xiaobi perlahan memeriksa luka Duan Huayan, menangis sampai bunga pir turun hujan, dan buru-buru mengeluarkan semua jenis pil obat dan bubuk obat. Bubuk obat-obat diumpankan ke Duan Huayan, dan bubuk obat ditaburkan di luka. Dan kekuatan penyembuhannya berangsur-angsur mereda. Lukanya hanya bisa dijamin tidak berdarah. Bagaimana Xiaobi bisa menyembuhkan luka yang disebabkan oleh Feng Xuan, yang berada di lapisan ke-8 alam Daoyuan? Tuan, Anda akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja, kamu. Wow. Saat Xiaobi berbicara, semakin dia menangis, semakin sedih dia, merasa sangat tidak berdaya. Di alun-alun Qianjue yang besar, ada puluhan ribu orang dari ratusan sekte. Pada saat ini, mereka semua memandang diri mereka sendiri dan orang lain dengan mata dingin, bahkan bukan seorang penolong. Di antara berbagai sekte, sekte Qingluan juga dianggap sebagai sekte tingkat menengah ke atas. Tidak ada sekte yang mau menyinggung sekte semacam itu untuk sekte kecil, karena itu tidak sepadan. Kedua, sekte Yunhai, sekte Linux, Del. Semuanya memiliki musuh dengan Chen Ye, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk membantu. Kali ini, sekte, patriark, tetua, Del. Dari keluarga Huang, sekte Dao, sekte Qingluan dan sekte lain yang mengadakan kompetisi jenius, semua memandang semua hal ini dengan acuh tak acuh. Bagi mereka, sudah cukup bagi murid sejati sekte Qingluan untuk keluar untuk memecahkan sekte Dewa Medis. Saya dan orang lain tidak perlu mengambil tindakan, terutama keluhan antara Tuan Jingsui dan Chen Ye, yang setara dengan keluhan para Dewa Medis. Siapapun yang mengambil tindakan untuk menyelamatkan Dewa Medis ini pasti akan menyinggung Tuan Jingsui. Pada saat ini, Tuan Jingsui sedang duduk di menara tinggi di tengah lapangan Qianjue, menyaksikan pemandangan ini dengan antisipasi, mengepalkan tinjunya secara diam-diam, dan berbisik Chen Ye, jika kamu berani datang, aku akan membunuh rohmu. Dan jiwa. Bab 1092. Kali ini, bahkan jika orang-orang dari Menara Dangsu datang untuk menyelamatkanmu, kamu tidak akan lari. Terlebih lagi, Menara Dangsu telah memproklamirkan diri, dan saya tidak tahu apa yang terjadi, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelamatkan Anda. Tuan Jingsui, Penatua Ke, Taois Nanming, Del, semuanya menantikan kehancuran gerbang Dewa Pengobatan. Karena kompetisi jenius terakhir, Chen Ye memberi mereka terlalu banyak hinaan. Hanya ketika pintu Dewa Pengobatan dihancurkan dan jiwa Chen Ye dihancurkan, penghinaan Chen Ye kepada mereka di masa lalu dapat dihapus. Haha, Xiaobi, jangan menangis. Kematian adalah sifat manusia. Duan Huayan melirik Xiaobi dan berkata sambil tersenyum, hari ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda semua melarikan diri, bahkan jika Anda meledakkan meridian Anda, saya akan membiarkan Anda pergi. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap Feng Xuan, dan berkata sambil tersenyum setelah Anda melarikan diri, ingatlah untuk memberitahu Chen Ye, mengabdikan diri Anda untuk hibernasi, dan jangan keluar sampai Anda mencapai kerajaan kaisar, dan balas dendam untuk itu. Saya, perlahan dan perlahan. Dia berpikir dalam hati Chen Ye. Aku takut, guru dan kamu hanya akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Harapan, Anda tidak memberikan hidup Anda sia-sia untuk membalas dendam saya. Menguasai. Tuan, pergilah, aku akan meledakkan meridian tubuhku dan mengirimmu pergi. Saya pernah mendapatkan harta karun, meskipun saya tidak dapat membunuh musuh, tetapi saya dapat meledakkan harta ini sendiri, cukup untuk melawan orang-orang dari sekte Qingluan. Old Sui berkata perlahan, untuk menunda orang-orang dari sekte Qingluan dengan mengaktifkan energi darah dari meridian seluruh tubuh, keluar dari tubuh, dan mencapai penghancuran diri. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan. Pada saat ini, tidak ada yang akan membantu mereka, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Karena itu, lebih penting bagi Tuan untuk pergi hidup-hidup daripada membiarkan mereka hidup. Ekspresi Lao Sui rendah, dan dia melirik Feng Xuan dengan kebencian, dan berkata, Tuan, saya hanya punya satu permintaan.
Di masa depan, ketika saudara muda Chen Ye membunuh Sekte King Luan, tolong letakkan kepala Feng Xuan di depan jubahku untuk memberi penghormatan. Saudara muda Ye. Saudaraku, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu. Mulai sekarang, Anda harus hidup dengan baik. Apakah kamu sudah selesai menjelaskan pemakamanmu? Feng Xuan tersenyum seolah dia sedang melihat mangsanya yang sekarat. Kalian berdua, tolong perlakukan Duan Huayan sebanyak yang kamu suka. Bagaimanapun, Duan Huayan pada akhirnya akan mati. Biarkan dia pulih, dan kemudian mati. Bahkan mungkin lebih baik. Setelah mengatakan ini, senyum Feng Xuan menjadi lebih gila. Dia memegang pedang panjang putih bersih dan berkata dalam hatinya, Chen Ye. Ini adalah harga yang harus dibayar. Bunuh adik laki-lakiku dan rampas harganya dari Ji King. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, seorang pria muda berdiri sendiri, menunjuk Feng Xuan dan berkata, Feng Xuan, kamu terlalu gila. Jika kamu memiliki kemampuan untuk pergi ke Chen Ye, apa gunanya menggertak Sekte Dewa Medis? Kamu masih bukan laki-laki. Apa kamu? Feng Xuan melambaikan tangannya sesuka hati, dan menendang pemuda itu ke samping, dengan ekspresi dingin jika bukan karena Tuan di belakangmu, aku pasti sudah membunuhmu. Setelah berbicara, Feng Xuan berjalan menuju Duan Huayan dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Matanya acuh tak acuh, seperti kematian. Dia menatap mereka bertiga dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan hari ini, tidak peduli siapa yang datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Haha. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Tapi sebelum kata-kata Feng Xuan jatuh, sebuah suara samar datang dari kejauhan. Apakah kamu yakin ingin memindahkannya? Suara tenang dan mematikan itu mematahkan pola di depanmu. Hanya untuk mendengar suara itu jatuh lagi terima kasih atas kata-kata saudara ini dan bantuannya kepada Sekte Dewa Medis kami. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Suara memenuhi lapangan Qianjue yang besar, seolah-olah ada kekuatan sihir yang tak tertahankan yang membuat suara itu mengalir ke telinga semua orang. Mata semua orang langsung bergerak. Saya melihat seorang pemuda berbaju putih, perlahan turun dari kejauhan, seolah-olah Raja Abadi datang ke dunia fana. Di sampingnya, ada juga 4 pemuda berpakaian biru, masing-masing memancarkan aura menakutkan, seperti dewa perang hantu yang merangkak keluar dari 9 meteor, menjaga Raja Abadi berpakaian putih, dengan kekuatan suci yang perkasa, masing-masing memiliki alam kultivasi Kaisar Sun. Pria muda berbaju putih jatuh ke tanah, rambut hitamnya berkibar, penampilan heroiknya berkembang, dan roh dalam jubah putih beredar, mengejutkan keempatnya, dan 9 naga darah berlama-lama di sekitar tubuh. Dia turun seperti Raja Abadi, dan seperti langit dan bumi dalam debu, dia sangat bela diri. Chen Ye ada di sini. Semua orang yang hadir tercengang. Ini seperti membatu. Tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye benar-benar berani datang. Alun-alun Qianjue ini tidak diragukan lagi adalah perjamuan Hongmen. Chen Ye gila. Untuk mati. Chen Ye melangkah keluar beberapa langkah, dan ketika dia melihat luka Duan Huayan dan yang lainnya, matanya penuh amarah. Ini seperti akan meledak. Pintu Dewa Pengobatan adalah tabu Chen Ye-nya. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh. Ketika dia jatuh ke Danau Dongqian, jika bukan karena tuannya Duan Huayan, dia tidak akan memiliki dirinya yang sekarang. Bahkan lebih tidak mungkin untuk membuka kuburan reinkarnasi. Ketika Chen Ye melihat Feng Xuan lagi, matanya seperti listrik, tubuhnya dipenuhi dengan napas dingin, dan 2 kilau yang sangat menakutkan keluar dari pupilnya, dan dia ingin membunuh Feng Xuan. Jika Anda tidak datang tepat waktu, Tuan, kakak perempuan dan kakak laki-laki, akan jatuh di sini. Kemudian, karena dia telah tiba, tidak ada orang dari Sekte King Luan di sini yang ingin pergi hidup-hidup. Ratusan sekte dan puluhan ribu orang semuanya fokus pada Chen Ye. Terkejut, bingung, terkejut. Chen Ye dari Sekte Dewa Medis memang orang gila, tidak bisakah dia melihat situasi di depannya? Semua sekte menargetkan Sekte Dewa Medis, dan semua generasi muda akan membunuh Chen Ye sebagai imbalan atas penghinaan yang Chen Ye bawa ke sekte pada konferensi jenius terakhir. Tapi Chen Ye berani. Jangan mati. Chen Ye, kamu datang tepat, aku akan mati hari ini. Tidak sia-sia bagiku untuk menunggu 3 pemborosan dan menjelaskan kata-kata terakhirku. Ekspresi Feng Xuan gila, dan dia tiba-tiba menggerakkan pedang panjang putih bersih, ingin menenun susunan pedang terlebih dahulu, menahan serangan Chen Ye, dan lalu perlahan bunuh Chen Ye, biarkan semua sekte menonton, dan biarkan sekte seperti Yun Haizong dan Ling Aks berterima kasih pada diri mereka sendiri karena telah membunuh sampah ini. Bunuh sampah ini, Ji King milikku. Bagaimana mungkin gadis arogan seperti Ji King berada di tempat pembuangan sampah seperti itu? Chen Ye, dalam 3 langkah, aku akan mengalahkan meridianmu hingga runtuh. Dan kemudian membunuhmu dengan pedang.
Feng Xuan tertawa liar, dan menarik pedang panjang putih bersih di tangannya. Ujung pedang menyemburkan 5 ki pedang putih murni, melayang di 5 arah selatan, selatan, utara, dan tengah, dan kemudian aura melintas, dan 5 pedang ki putih murni mulai memanjang dan terhubung satu sama lain. Bintang berujung 5 putih murni. Dengan tangan kirinya, dia menunjuk ke tengah bintang berujung 5, dan dengan pedang ki yang keluar, bintang putih berujung 5 terbang ke depan untuk menahan serangan Chen Ye. Dermawan. Ledakan. Ditemani oleh 2 suara. Chen Ye mengulurkan 2 jari, dan mengirimkan 2 gelombang udara ekstrim, yang secara langsung menghancurkan bintang putih berujung 5, dan kemudian menembus dada Feng Xuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah. Feng Xuan merasa tubuhnya terlempar ke belakang tak terkendali. Sangat tidak nyaman. Bab 1093. Dia mundur beberapa langkah, menstabilkan tubuhnya, melihat ke bawah kedua gua berwarna darah di dadanya, dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, saya adalah lapisan ke-8 dari alam Daoyuan, ini adalah omong kosong kecil, bagaimana mungkin itu menghancurkan seranganku? Saya adalah lapisan ke-8 dari alam Daoyuan. Kekuatan yang saya gunakan untuk membunuh lapisan ke-7 Tian Duan Huayan dari alam Daoyuan. Tapi, bagaimana saya bisa dipukul keras oleh Chen Ye? Ini tidak mungkin. Chen Ye. Bajingan kecil ini, bukankah itu hanya basis kultivasi memasuki alam suci, bukankah itu lebih rendah dari murid luar? Bagaimana itu bisa memukul saya sebagai murid sejati? Tidak ada yang tak mungkin. Hari ini, seluruh sekte Qingluanmu akan menemanimu ke neraka. Ekspresi Chen Ye sedingin es, dan matanya seperti es di bulan lunar ke-12, menatap semua orang di sekte Qingluan. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan energi darah meluap dari telapak tangannya, yang dengan cepat mengembun menjadi pisau berwarna darah, dan terbang keluar dalam sekejap, dengan energi yang memusnahkan segalanya dan menghancurkan segalanya, dan ingin membunuh Feng Xuan. Jika Anda tidak datang, nasib semua orang di Sekte Dewa Medis, mereka harus mati. Sekte Qingluan ini lagi, Sekte Qingluan benar-benar mencari kematian. Mencari masalah 2 kali. Baiklah, saya akan menyelesaikan Sekte Qingluan Anda sekali dan untuk semua hari ini. Sekte Qingluan, tetua, wali, murid sejati, dan murid Tao Anda semuanya ada di sini. Aku akan menghancurkan kalian semua sekaligus, dan kemudian aku akan membunuh gerbang gunung kalian dan menghancurkan Taoisme kalian. Feng Xuan menatap pisau terbang berwarna darah, betapa miripnya keterampilan bela diri ini, tapi sekarang dia tidak bisa menghentikan kekuatan ini sama sekali. Ledakan. Suara berderak keluar. Tepat sebelum semua orang bisa sepenuhnya bereaksi, tubuh Feng Xuan meledak, daging dan darahnya terbang, dan jiwanya terhapus bersih dalam sekejap, hanya menyisakan daging dan darah di tanah dan pedang panjang putih bersih yang patah. Semua orang terkejut. Melihat Chen Ye, ekspresi mereka berbeda. Marah, kaget, benci. Chen Ye. Aku tidak ingin mati hari ini. Di hadapan kepala sekte Qingluan yang sebenarnya, wakil kepala, banyak tetua, dan wali, mereka berani membunuh murid sejati sekte Qingluan. Chen Ye. Beraninya kamu, berani melanggar aturan kompetisi jenius dan membunuh murid sekte Qingluanku. Siapa yang memberimu nyali? Seorang pria parubaya di Xingyi melangkah keluar, dikelilingi oleh 18 lingkaran cahaya berwarna darah, dan pisau panjang berwarna darah tergantung di belakangnya. Dia adalah wakil kepala Qingluan Zong, Huang Putian. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat daripada tetua sekte Qingluan dalam kompetisi jenius terakhir. Terakhir kali untuk kompetisi jenius dari berbagai sekte, orang-orang yang datang adalah semua murid sekte luar, murid sekte dalam, dan para tetua, paling banter, para tetua sekte luar dan para tetua sekte dalam, tapi kali ini, semua tetua yang datang ke sini adalah tetua sejati dan bahkan Taois. Penatua, dan wakil kepala karakter tingkat pertama. Penatua sejati. Penatua Tao. Ini semua adalah penatua di sekte Qingluan yang bertanggung jawab untuk mengajarkan latihan kepada para murid. Mereka memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang berbagai latihan, dan, Dao, mereka sendiri juga sangat sempurna. Pembangkit tenaga listrik kaisar yang mulia. Dalam keadaan seperti itu, Chen Ye benar-benar berani membunuh murid sejati sekte Qingluan, yang dianggap sebagai harta karun. Tidak bisa mengatakan jangan mati. Saya hanya tidak ingin hidup lagi, hanya bintang ulang tahun lama yang gantung diri, dan dia pikir hidupnya terlalu panjang. Aturan. Sejak dulu, aturan dibuat untuk dilanggar. Hanya pria pengecut yang akan mematuhi aturan, dan pria kuat seperti saya tidak mungkin dan tidak akan mematuhi aturan, saya akan melanggarnya. Kalau begitu, aku akan membuat aturan baru.
Ekspresi Chen Ye datar dan kata-katanya datar, tapi dia memberi orang kekuatan tak terbatas. Sepertinya dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Tapi nyatanya, dia juga memiliki kekuatan ini. Hahaha. Chen Ye, kamu layak menjadi penjahat yang diisukan melanggar aturan. Membuat aturan baru. Huang Putian sepertinya telah mendengar hal yang paling konyol di dunia, memandang Chen Ye dengan penuh arti, dan berkata, karena kamu ingin melanggar aturan, maka kursi ini akan menggunakan aturan untuk membunuhmu. Karena, aturan ini, kami sesuaikan. Chen Ye, Anda ingin menantang aturan. Yah, aku akan membunuhmu dengan aturan. Ini untuk membunuh ayam dan memberi contoh, dan lihat siapa yang berani menantang aturan yang kami tetapkan. Dia memandang Tuan Jingsui dan kepala dan wakil kepala Yun Haizong, Sekte Luan Gun, Sekte Ling Aks, dan sekte lainnya, dan berkata, putra ini membunuh murid sejati sekte saya, dan saya akan mengirim murid sejati. Dan kemudian bertarung dengan bajingan kecil ini. Bertarung, bunuh bajingan kecil ini. Semuanya, akan baik bagiku untuk datang ke Sekte King Luan untuk masalah ini. Karena wakil kepala Huangpu tertarik, itu secara alami bagus. Tuan Jingsui memandang Chen Ye dengan penuh arti, dan mendengus dingin di dalam hatinya, saya tidak perlu mengambil tindakan, baguslah kamu harus mati. Aku tidak punya pendapat. Lalu, sebelum konferensi jenius dimulai, biarkan murid-murid Sekte King Luan menunjukkannya terlebih dahulu. Para kepala sekte-sekte Yunhai, Sekte Dao, Sekte Luan Gun, Sekte Ling Aks, Del. Semuanya setuju. Karena King Luanzong ingin membuat kepala, biarkan dia pergi, bagaimanapun, Chen Ye harus mati. Chen Ye mencibir dan berkata, kirim murid sejati lainnya untuk membunuhku. Orang tua, apakah menurutmu sektemu kuat? 12 murid sejati. Ini semua ranah Daoyuan, kultivasi terendah adalah langit 2 lapis ranah Daoyuan, dan langit lapis 8 ranah Daoyuan tertinggi. 7 murid Taois. Kultivasi terendah adalah alam Daoyuan 5 lapisan surga, dan budidaya tertinggi adalah kaisar yang mulia realem 1 lapisan surga. Chen Ye hati-hati melihat budidaya murid King Luan Sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi jenius kali ini. Usia minimum murid-murid ini adalah 40 tahun, dan tingginya bahkan 70 atau 80 tahun, tetapi mereka semua terlihat seperti anak muda. Untuk ranah Daoyuan dan ranah kaisar, Anda dapat hidup selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, tidak ada perbedaan antara 70 dan 80 tahun dan seorang anak, pada usia ini, adalah normal untuk memiliki kultivasi ini. Basis. Apa yang akan Chen Ye katakan? Melihat basis kultivasi semua orang di Sekte King Luan. Aku takut membebani lawanku, dan aku ingin lari jika aku tidak bisa mengalahkannya. Di samping, para murid Sekte Yunhai dan Sekte Dao sedang berdiskusi. Mereka memandang Chen Ye seolah-olah mereka sedang melihat generasi muda. Ketika mereka menyerang musuh, mereka harus menilai kekuatan musuh secara keseluruhan. Mereka takut mereka tidak akan bisa mengalahkannya, jadi mereka harus lari. Jauh sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari orang gila. Mengetahui situasi ini masih berani datang, bukankah itu mencari kematian? Binatang kecil, apa, kamu takut? Jika kamu masih takut, kamu bisa bunuh diri di tempat, dan aku akan mempertimbangkan untuk menjaga seluruh tubuhmu. Huang Putian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang raja, menatap mata Chen Ye seolah-olah dia sedang melihat sampah kecil, tidak peduli bagaimana sampah itu memilih, dia akhirnya akan mati di tangan Sekte King Luan. Chen Ye mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak takut. Aku hanya berpikir, orang-orang ini terlalu lemah. Saya ingin menghancurkan semua Sekte King Luan Anda, satu persatu, ini agak lambat. Huang Putian terkejut dan mencibir, lalu bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, Chen Ye mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah kerumunan, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu sampah akan mati. Daripada membuang waktu, ayo pergi bersama. Artinya, aku sendirian, dan aku harus menyesuaikan semua orang di Sekte King Luanmu. Bab 1094. Tantang semua orang di Sekte King Luan. Beberapa kata ini meledak di hati semua orang seperti mimpi buruk. Gila. Benar-benar gila. Di benak semua orang, kata orang gila muncul tanpa sadar. Berani mencari kematian seperti ini. Tidak semua mayat akan ditinggalkan. Jenius Sekte King Luan saat ini bukanlah yang dulu. Chen Ye. Pergilah. Duan Huayan dengan paksa menstabilkan lukanya, dan menopang tubuhnya dengan pedang panjang. Kamu pergi dengan cepat, dan aku akan membantumu membela guru. Tuan, percayalah padaku. Chen Ye datang ke Duan Huayan, mengeluarkan obat suci penyembuhan yang disempurnakan oleh Ling Yi dan Zun, memberi makan Duan Huayan untuk meminumnya, dan menyapu matanya yang agung ke orang-orang dari Sekte King Luan, berkata, sampah ini akan diambil oleh para murid.
Tangani. Segera, dia berkata dengan lembut, keluar. Tuan, saya menunggu. Apa perintah tuannya? Aku akan melewati api dan air, dan aku tidak akan ragu untuk melakukan apapun. Huang Zantian, Wanyan Pojun, Huang Wugun dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Pada saat ini, mereka telah menembus ke tingkat pertama kerajaan kaisar. Cukup untuk mengatasi kesulitan yang ada. Mereka semua memakai topeng untuk menyembunyikan nafas mereka. Kamu menunggu kelengkapan melindungi tuan, kakak, dan adikku. Tetapi jika perintah itu dilanggar, jiwanya akan hancur. Chen Ye menjelaskan, tetapi kekuatan sihir yang tak terbatas membuat darah beberapa orang mendidih. Huang Zantian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, Tuan, yakinlah bahwa ketika Anda membunuh Limba ini, tidak ada yang akan menyakiti Tuan Sekte Duan dan dua lainnya. Duan Huayan memandang Huang Zantian dan yang lainnya dengan heran, sedikit terkejut, dan berkata dalam hatinya, 4 jenius tiada taraf di alam kaisar yang mulia. Mereka semua di bawah Chen Ye. Tampaknya tingkat kultivasi Chen Ye pasti meningkat tajam, dan dia harus mampu menghadapi situasi saat ini. Seperti yang diharapkan dari muridku, dia telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa bulan. Ini konyol, Chen Ye, apakah kamu benar-benar berpikir kali ini sama dengan yang terakhir kali? Huang Putian mencibir, oke, saya akan memenuhi Anda. Tapi saya tidak membutuhkan semua kekuatan Sekte Qingluan saya, 12 murid sejati dari Sekte Qingluan saya sudah cukup untuk menghancurkan Anda. Salah satunya, satu pedang, bisa mencabik-cabikmu, atau membuat jiwamu menghilang. Dengan lambaian besar tangannya, dia memindahkan 12 murid sejati ke atas sebuah cincin, matanya menyapu puluhan ribu orang, dan berkata semuanya, hari ini saya mengundang Anda untuk menonton pertunjukan pembunuhan. Saya tahu ini semuanya, binatang kecil Chen Ye, hari ini aku akan mengirim murid-muridku untuk dihukum oleh Ling Qi. Binatang kecil. Aku mengabulkan keinginanmu sebelum kamu mati. Pikirkan tentang proses Ling Qi. Terima kasih untuk wakil kepala Huangpu. Hukuman Ling Qi, aku sudah lama tidak melihatnya. Ya, benar-benar lega untuk menelanjangi binatang kecil ini di Chen Yezong hidup-hidup kali ini. Kepala Ling Haizong, wakil kepala Ling Akzong, Del, mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Huang Putian. Di lapangan 1000 Jue, ratusan sekte dan puluhan ribu orang dengan cepat menemukan posisi mereka. Untuk melihat hukuman yang tersisa ini, para murid akan berada di panggung penonton, kepala sekte, penjaga, para tetua, Del. Tunggu, termasuk 9 jenius Kunlun Su, semuanya berdiri di platform tinggi, memandang rendah pertunjukan ini. 12 murid sejati. 3 pukulan sudah cukup. Chen Ye melompat ke atas ring, dengan kecemerlangan 5 warna yang beredar di sekitar tubuhnya, yang tampak sangat mempesona di malam hari. Seluruh tubuhnya penuh darah, dan dia melihat 12 orang di depannya dan berkata, nikmati waktu terakhirmu. Dalam sekejap, Chen Ye bergerak, jari kirinya menunjuk ke udara, dan cahaya pedang yang bersinar tiba-tiba muncul, niat membunuh yang tak terlukiskan dan tak tertandingi yang langsung menyelimuti arena dari atas ke bawah. Klik. 12 murid sejati belum bereaksi. Salah satu dari mereka terkejut, garis darah muncul di antara alis, dan seluruh tubuh menabrak berbagai pedang Qi, dan kemudian ribuan pedang Qi meledak, dan ribuan lubang darah menyemburkan darah pada saat yang sama, dan kemudian kepala. Tiba-tiba meledak, bubur otak putih bercampur dengan darah, mereka terciprat bersama, dan mayat itu jatuh dari cincin. Ribuan orang terkejut. Chen Ye mengarahkan jarinya ke langit, mengilhami ilmu pedang yang tak terpadamkan, dan benar-benar membunuh murid sejati dari lapisan ketujuh alam Tao di tempat. Penatua Kedari Sekte Tianlan secara alami ada di antara mereka. Adegan dia mencegah Ji Siking menyelamatkan Chen Ye masih jelas di benaknya. Tetapi pada saat ini, saya tidak berharap Chen Ye begitu kuat. Putuskan untuk tidak menjadi seperti dulu. Tapi meski begitu, dia masih mendengus dingin, anak ini hanya serangan diam-diam. Ada apa? 11 orang yang tersisa cukup untuk menelanjangi dia hidup-hidup. Aku ingin melihat bagaimana anak ini bertahan. Di arena, 11 murid sejati Sekte Qingluan mulai bertarung satu demi satu, dan potongan-potongan energi pedang dicekik, dan aura pembunuh yang tak terkatakan memenuhi dunia, seperti banjir, bergegas keluar, menghancurkan rintangan, melenyapkan segalanya, bersumpah untuk membunuh Chen Ye. Dikalahkan. Dentang-dentang. Kakak. Semua jenis pedang Qi saling terkait, menunjukkan bentuk pembunuhan yang mengerikan. Apakah itu seperti tornado, atau letusan gunung berapi, atau gelombang laut yang menyapu, semuanya terdiri dari berbagai Qi pedang, kuat dan keras, dan bahkan dapat membantai pembangkit tenaga listrik kaisar. Tetapi, mereka menghadapi Chen Ye. Langit 4 lapis dari ranah kaisar adalah Chen Ye yang mudah dikalahkan. Belum lagi serangan mereka. Ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ye mendengus pelan,
dan ilmu pedang sepanjang 100 meter yang tak terpadamkan muncul di belakangnya, dan itu jatuh, seolah-olah sungai panjang tak berujung, dan setiap ilmu pedang yang tak terpadamkan membawa nafas Zhou. Mengerikan. Ledakan. Klik. Niat pedang yang tak terpadamkan telah memusnahkan semua bentuk yang dibentuk oleh energi pedang. Niat pedang abadi Bailai Dao, mengejar 11 murid sejati satu demi satu. Semuanya berbalik. Bukan lagi 11 murid sejati, menyerang Chen Ye. Sebaliknya, Chen Ye yang mengambil inisiatif untuk memburu 11 murid sejati. Perubahan instan. Pertempuran telah terbalik. Kekuatan tempur Chen Ye. Ini sama sekali bukan murid sejati, mereka sebanding. Kamu yang ketiga. Sosok Chen Ye seperti titik terbang, dan cahaya mengambang langsung datang ke murid sejati dan berkata, kamu bisa mati. Dia mengepalkan tombak pembantaian surga Zhou dan menembak melalui kehampaan dengan satu tembakan. Ujung tombak itu rata dan tidak bisa berkata-kata, dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Dia kembali ke keadaan semula, tetapi ketika dia menyentuhnya, dia langsung menghapusnya. Keluar dari tubuh dan jiwa murid sejati ini. Murid sejati ketiga dari Sekte King Luan. Jatuh dari langit. Chen Ye menatap dua murid sejati lainnya lagi, dan menikam pistol dengan tajam. Ujung pistol itu meledak menjadi sepotong cahaya. Setelah mengenai keduanya, daging dan darah meledak, seperti kembang api yang mekar, keindahan yang mempesona. Tempat keempat. Murid sejati kelima dari Sekte King Luan telah jatuh. Selanjutnya. Yang keenam jatuh. Ketujuh jatuh. Pada saat ini, Chen Ye seperti iblis berbaju putih. Setiap kali dia mengambil langkah, seorang murid sejati jatuh. Pada saat ini, murid-murid sejati ini bukan hanya saudara senior dan jenius yang dihormati. Sebaliknya, itu adalah sekelompok sampah yang melarikan diri di padang pasir, pakaian mereka berantakan, dan mereka sangat tidak berguna. Mereka bahkan tidak berani melihat kembali ke Chen Ye, seolah-olah Chen Ye adalah dewa kematian. Selama saat dia melihat Chen Ye, dewa kematian akan datang dan hidupnya akan berakhir. Jiwa akan hancur, kematian yang sebenarnya. Bab 1095 tepuk. Ledakan. Dua ledakan lagi keluar. Seiring dengan darah dan darah, dua murid sejati Sekte King Luan jatuh. Dua murid sejati lainnya melarikan diri kemana-mana dengan panik. Salah satu dari mereka berteriak, Chen Ye, aku menyerah, kamu akan membunuhku. Aku sama sekali bukan lawanmu, kamu bunuh aku. Saya mohon padamu. Ledakan. Sebuah tembakan tombak dari langit, meledakkan tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Chen Ye terbang melintasi arena seperti petir, menyimpulkan orang lain, menyeka darah di ujung pistol, matanya datar, biarkan aku pergi. Jika aku tidak datang, siapa yang akan membiarkan saudara-saudaraku? Dan Tuan, kamu akan membunuh tuanku dan saudara laki-laki dan perempuan seniorku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Begitu kata-kata ini keluar, situasi ini benar-benar mengejutkan para murid dari semua sekte di antara hadirin. King Luanzong. Bisa make up adalah sekte biasa. 12 murid sejati dari sekte semacam itu dengan mudah dilenyapkan oleh Chen Ye. Monster macam apa Chen Ye ini? Di kejauhan, Duan Huayan melihat pemandangan ini, mengangguk lega, dan senyum muncul di sudut bibirnya. Ketika Dan Huaxia Dongqian menyelamatkan anak ini, dia tahu bahwa anak ini pasti akan memberinya kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang adalah kejutannya Des. Junior Brother Ye terlalu kuat. Lao Sue berkata dengan emosi, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mengejar Junior Brother Ye. Tapi tidak apa-apa, biarkan orang-orang yang menggertak kita menerima hukuman dari Junior Brother Ye dan membunuh mereka. Semua. Bersih. Chen Ye. Huang Putian membanting meja di depannya, meja itu langsung hancur, dan debu yang mengepul naik. Dia menunjuk Chen Ye, kamu sangat berani, kamu berani membunuh murid sejatiku dari Sekte King Luan yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun di depanku, kupikir kamu sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin Huang Putian tidak marah? Berapa banyak yang dikeluarkan Sekte King Luan untuk mengolah murid-murid sejati ini? Bahkan tersembunyi sepanjang waktu. Tapi sekarang, niat baik mereka telah hancur tanpa ampun. Oh, apa yang kamu inginkan? Chen Ye memegang tombak pembunuh surga Zhou, menunjuk Huang Putian, dan berkata dengan acuh jika kamu ingin mati terburu-buru, kamu bisa turun dan bertarung. Chen Ye, kamu tidak harus begitu cepat mencari kematian. Kepala Ling Haizong berkata dengan dingin Huang Putian, Chen Ye ingin memprovokasi kamu untuk turun dan membiarkan kamu menamparnya sampai mati, jadi dia tidak harus menerima hukuman Ling Qi, lalu bukankah itu murah untuknya? Mendengus. Chen Ye, orang gila, mengerti bahwa dia tidak bisa pergi hidup-hidup hari ini. Meletuskan kekuatan tempur dengan sengaja, membuat Huang Putian marah.
Biarkan Huang Putian bertarung dalam kemarahan dan paksa dia dengan satu telapak tangan, agar dia tidak dihukum oleh Ling Qi. Bagaimana bisa ada barang yang begitu murah? Chen Ye membunuh murid Ling Haizong saya dan membenci Ling Haizong saya, jadi dia harus menerima hukuman Ling Qi untuk menghilangkan kebencian saya. Segera, Kepala Ling Haizong berkata wakil kepala Huang Po, karena murid sejati tidak memenuhi syarat, lebih baik membiarkan murid Tao Anda naik dan membunuh binatang buas ini. Ini baik. Huang Putian bertepuk tangan, menunjuk Chen Ye dan berkata, binatang kecil, kamu ingin mati dengan bahagia. Tidak semudah itu, hari ini aku tidak akan membiarkanmu dihukum oleh Ling Qi, aku akan memakan papan peti mati dan makan sampai mati. Binatang kecil, bahkan tidak ingin hidup sendirian di sekte Dewa Medismu. Dia dikelilingi oleh darah dan kemarahan yang agung, dan berkata di mana murid Tao. Naik dan potong binatang kecil ini dengan 1000 pedang. Aku akan patuh, wakil kepala. 7 murid Taois mengepalkan tangan mereka dan memasuki ring satu demi satu, memandang Chen Ye dengan jijik. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan jijik, Chen Ye, napas di tubuhmu adalah sumber Dao, meskipun tidak buruk, tetapi jika aku melakukannya sendiri, dalam 3 pukulan, aku bisa menjatuhkanmu. Jika kamu berlutut di kakiku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak mengikuti hukuman Ling Qi dan membuatmu memenuhi syarat untuk mendapatkan seluruh mayat. Chen Ye menolak, Ling Qi. Saya pikir itu ide yang baik untuk menunda Anda. Segera, Chen Ye tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan malah mengambil gambar. Pada saat ini, dunia tampak bergetar, dan pedang biru jatuh, membanjiri langit, seperti awan biru menekan, itu tidak dapat diprediksi. Berani melakukannya dulu. Aku akan membunuhmu, dan sisanya tidak perlu melakukannya. Murid Taois ini mengeluarkan pedang panjangnya dan melemparkan pedang untuk melawan pedang biru, tetapi itu cukup sulit. Dengan tingkat kultivasinya yang sebanding dengan Kaisar, dia sangat tidak berdaya menghadapi Chen Ye saat ini. Kamu terlalu lemah. Chen Ye melangkah keluar, dan momentum yang kuat meledak, bergegas ke Jiu Tian, dan menghalangi Zhou Yu di bawah. Dia seperti Raja Dewa, kekuatan Wang yang melonjak di tubuh murid Tao di depan. Tepuk. Suara renyah keluar, dan tulang murid Taois hancur, dan tubuh fisiknya akan meledak. Kakak, aku akan membantumu. Seorang murid Tao bergegas keluar, mengeluarkan pisau panjang, dan bergegas menuju Chen Ye. Ayo, Del. Chen Ye mendengus dingin dan memandang murid Tao ini yang setengah melangkah ke ranah Kaisar dengan jijik. Dia melemparkan pukulan sesuka hati, dan energi darah mengalir, membentuk gunung besar, langsung menutupi murid-murid Taoisme. Ledakan. Tubuh murid Taois ini meledak di tempat, dan daging dan darah bercampur dengan tulang berceceran di mana-mana. Murid Tao yang setengah melangkah ke ranah Kaisar yang mulia, langsung jatuh. Pergi juga. Chen Ye mengambil langkah, dan darah tak berujung meledak, dan darah yang melonjak dan agung langsung menekan murid Taois asli. Berkedip. 2 murid Tao. Itu telah jatuh ke tangan Chen Ye. 5 murid Taois yang tersisa semuanya adalah Kaisar yang mulia setengah langkah, dan kultivasi semacam ini bukan 10 jenius Kunlun Su, itu bisa disebut eselon jenius pertama. Tapi menghadapi Chen Ye, dia tidak bisa menolak sama sekali. Saya tidak ingin membunuh orang, tetapi saya sudah mengatakan bahwa Sekte King Luan Anda tidak perlu ada. Lupakan saja, aku, Chen Ye, mengirimmu ke barat dengan pukulan hari ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye membanting pukulan, dan darah segera menutupi matahari, itu berubah menjadi lautan luas dan menyapu 5 murid Tao, melanggar larangan di arena, dan menjatuhkan mereka ke udara, diikuti oleh Taois. Murid satu per satu. Daging meledak terbuka. Darah yang indah terus bermekaran, dan di bawah lautan berdarah, kehidupan satu demi satu murid Taois telah dipanen, dan mayat-mayat itu jatuh. Hanya beberapa detik. 4 murid Taois dari lapisan ke-9 alam Daoyuan telah jatuh satu demi satu. Murid Taois yang tersisa berlumuran darah dan kerangka, dan sebagian besar jiwanya musnah. Dia berteriak dengan sedih, Chen Ye, kamu tidak bisa membunuhku, para tetua dan kepala Sekte King Luan kami semua ada di sini. Kamu biarkan aku pergi, mungkin kamu bisa hidup, lepaskan aku. Jika saya tahu, Chen Ye memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana dia bisa bergerak? Bukankah ini hukuman mati? Tidak bisa membunuhmu. Siapa yang memerintahkan aturan ini? Aku tidak setuju. Chen Ye mengulurkan tangan kirinya, mengepalkan jari-jarinya, dan ilmu pedang yang tak terpadamkan mengembun. Jari-jarinya menyemburkan lebih dari 100 pedang, saling silang, memotong tubuh murid Taois dengan pedang seperti tajam. Pedang jatuh dengan potongan daging dan darah.